Kan USD ini kita ganti ke IDR. Oke, rupiah. Ini coba kita running lagi. Nah, ini lumayan mengagetkan sih. Waduh, 10%. IHSG kemungkinan di tanggal 20 April di tahun 2025 itu menyentuh di angka 5.618. Oke, halo guys, baru-baru ini kita dibuat kaget dengan penurunan harga IHSG yang anjlok banget, itu sekitar 5% lebih di tanggal 18 Maret 2025. Gue belum tahu pasti penyebabnya apa, yang jelas kayaknya ini bukan salah kebijakan yang udah dibuat sama pemerintah kita baru-baru ini, kayak program makan bergizi gratis, efisiensi di berbagai instansi, kemudian ada dana antara, dan juga pengesahan RUU TNI yang baru-baru ini terjadi. Enggak. Kayaknya ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang terjadi saat ini. Ini emang pure kesalahan investor aja sih. Nah, karena gue nggak pengen menerka-nerka bakal terjadi apa sama perekonomian di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan, maka dari itu gue putuskan buat melakukan forecasting ataupun memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan sudah jelas gue bakal mengikuti saran dari beliau. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Untuk memanfaatkan AI di case kita kali ini. Ya, langsung aja. Di sini udah ada beberapa flow yang bakal kita lakukan untuk membangun sistem untuk memprediksi pergerakan IHSG dalam 1 bulan ke depan. Yang pertama, kita sudah jelas kita bakal melakukan import beberapa package atau library yang bakal kita butuhkan. Kemudian kita perlu melakukan proses pengambilan data IHSG sampai pada akhirnya kita bakal melakukan prediksi harga IHSG dalam 1 bulan ke depan. Nah, ini FYI aja buat teman-teman, karena tujuan utama gue adalah memprediksi harga IHSG dalam 1 bulan ke depan. Jadi kemungkinan gue nggak bakal jelasin kode programnya secara detail. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa gue ngejelasinnya terlalu cepat, kalian bisa pause videonya dan ketikkan kode programnya. Oke, lanjut. Nah, untuk package atau library yang bakal kita gunakan di sini mulai dari NumPy, silahkan teman-teman ketikkan aja di komputernya masing-masing. Kita bakal pakai TensorFlow dan juga Matplotlib dan library lainnya untuk menunjang proses pembangunan sistem prediksi harga IHSG kita kali ini. Nah, di sini sebelum di running FYI aja buat teman-teman, kalau misalkan belum melakukan import ataupun install package yang ada di sini, silahkan ketikkan pip install NumPy. Misalkan di sini untuk melakukan instalasi library NumPy, karena di sini gue udah pernah melakukan instalasi library NumPy, jadinya proses ini gue skip aja. Kita bisa langsung running proses import library. Ini kita running aja. Oke, udah clear untuk proses import library. Next, kita bakal import data IHSG yang kode programnya udah gue buatin di sini. Sebenarnya ada beberapa input yang gue kosongin di sini. Kita bakal ambil data IHSG mulai dari tahun 2017 bulan 1 tanggal 1 sampai saat ini di tahun 2025 bulan Maret di tanggal 23. Oke. Kemudian untuk kode dari IHSG sendiri, karena kita menggunakan YFinance, kita masukkan input JKSE untuk mengambil data IHSG. Kalau misalkan sudah, ini bisa kita running aja. Oke, di sini kita udah dapet data IHSG mulai dari 2017 sampai di 2025. Next, kita bakal masuk ke proses berikutnya, yaitu visualisasi. Nah, untuk kode programnya udah gue buatin di sini. Silahkan teman-teman pause saja videonya dan ketikkan kode program yang ada di sini. Dan kalau misalkan sudah, silahkan di running aja. Oke, untuk visual dari data IHSG di sini, harga tertingginya menunjukkan di angka 7.900. Nah, ini kita pakai atribut harga penutupan ya di sini ya untuk visualnya. Oke, kalau sudah, mungkin kita bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu pre-processing. Dan untuk kode programnya udah gue buatin di sini. Silahkan teman-teman ketikkan di komputer yang masing-masing. Pertama, kita perlu melakukan min-max scaler terhadap harga penutupan yang kita bungkus di dalam variabel scale data. Nah, ini kita running. Oke, di sini outputnya berupa data array. Berikutnya pre-processing yang kedua, kita bakal ngebuat function yang ada di sini. Silahkan teman-teman ketikkan di komputer masing-masing. Bisa di-pause dulu aja videonya. Di sini kita bakal membuat function create sequence, yang dimana nanti kita bakal mengembalikan nilai array di dalam variabel sequence dan juga labels. Oke, ini coba kita running lagi preprocessing yang kedua. Sudah, berikutnya kita masuk ke preprocessing yang terakhir. Ya, di preprocessing yang terakhir
kita bakal melakukan splitting data dan juga mengambil sequence length, yang dimana di sini kita isi angka 30 aja karena kita ingin memprediksi pergerakan harga IHSG dalam 30 hari ke depan. Ini kalau misalkan sudah, silahkan teman-teman running aja. Oke, tahapan pre-processing udah clear. Sekarang kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu training data menggunakan model LSTM. Nah, untuk kode programnya udah gue buatin. Di sini kita melakukan inisialisasi beberapa parameter yang bakal kita gunakan untuk training data. Di sini kita menggunakan 2 layer LSTM dan 1 dense layer untuk melakukan training data terhadap data harga IHSG. Nah, ini langsung kita running aja. Oke, udah clear untuk inisialisasi parameter untuk training LSTM. Berikutnya silahkan masukkan kode yang ada di sini. Kita bakal melakukan training data. Di sini kita menggunakan optimizer Adam dan juga kita bakal melakukan training untuk variabel X trend dan juga Y trend. Nah, untuk epochnya sendiri silahkan teman-teman sesuaikan dengan preferensinya masing-masing, karena di sini gue pengen hasilnya lebih maksimal, jadinya gue coba masukin epochnya di angka 200. Oke, kalau sudah silahkan di running aja. Nah, ini untuk proses training data ataupun pelatihan epochnya ini bakal memakan waktu yang cukup lama, jadi silahkan ditunggu aja. Oke, proses pelatihan epoch 200-nya sudah clear. Sekarang kita bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu model evaluation untuk melihat nilai dari mean square error pada data kita kali ini. Nah, untuk kode programnya silahkan diketikkan aja di komputer masing-masing. Di sini kita bakal melihat nilai MSA yang kita ambil dari hasil prediksi pelatihan epoch yang ada di sini. Dan kalau sudah, silahkan di running aja. Ya, ini untuk hasil dari evaluasinya, kita mendapatkan nilai MSA di angka 12.274. Kalau sudah, proses berikutnya kita bisa masuk ke prediksi harga IHSG dalam 1 bulan ke depan. Untuk kode programnya seperti biasa, yang pertama di sini kita bakal ngebungkus list kosong di dalam variabel X predict. Kemudian kita bakal melakukan prediksi dan kita bakal lihat dalam 30 hari ke depan. Coba ini kita running, ini di harga 6.244. Next, untuk kode program berikutnya, di sini kita bakal menampilkan semua sampel harga IHSG dalam 1 bulan ke depan. Ini silahkan diketikkan aja kode programnya di komputer masing-masing. Di variable future days kita masukkan angka 30 hari. Nah, kalau sudah, ini coba kita running. Oke, proses prediksi untuk 30 hari ke depan sudah clear. Sekarang coba kita tampilkan dalam visualisasi menggunakan Matplotlib. Nah, untuk kode programnya seperti ini. Nah, di sini kita bakal menampilkan 3 line visualisasi, yang dimana ada line harga sesungguhnya, kemudian harga prediksi, dan juga harga prediksi dalam 30 hari ke depan yang diwarnai dengan warna hijau harusnya. Ini coba kita running. Oke, di sini kita bukan USD, ini kita ganti ke IDR. Oke, rupiah. Ini coba kita running. Nah, ini lumayan mengagetkan sih. Ya, ini untuk perbandingan antara harga aktual dan predictednya sebenarnya nggak terlalu beda jauh banget. Dan silahkan teman-teman perhatikan line warna hijau di sini. Ini adalah harga prediksi dalam 1 bulan ke depan. Ini kok jomplang banget turunnya ya? Ya, coba kita tampilin dalam bentuk table atau data frame. Untuk kode programnya seperti ini, kita bakal lihat harga IHSG di tanggal 20 April bulan depan itu di angka berapa. Ini kita running. IHSG kemungkinan di tanggal 20 April di tahun 2025 itu menyentuh di angka 5.618. Dan kalau kita lihat persenan penurunan dari harga ini terbilang dari tanggal saat ini 23 Maret sampai 20 April. Untuk kode programnya seperti ini, kita lihat persenannya. Silahkan diketikkan di komputernya masing-masing, dan kalau sudah silahkan di running aja. Waduh, 10%. Ya, balik lagi nih, prediksi by system dan sistem menggunakan data yang sudah ada juga. Tapi harapannya semoga apa yang kita prediksi hari ini tidak terjadi di 1 bulan ke depan. Oke, mungkin segitu aja untuk video kita kali ini dalam memprediksi pergerakan IHSG dalam 1 bulan ke depan menggunakan LSTM. Kalau misalkan teman-teman ada ide baru untuk membangun proyek berikutnya, silahkan ketikkan di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.